Rahim, dalam agama Islam itu begitu banyak perbedaan. Sesama muslim ini dalam menilai satu hukum ya. Hukum-hukum yang memang bukan hukum haram dan halalnya itu jelas-jelas mutlak. Kalau dalam Islam ini kan hukum daging babi, makan daging anjing, khamar itu jelas-jelas haram. Itu haram qat'i yang sudah jelas. Tapi ada beberapa hukum yang masih selisih pendapat. Masih ada khilafiyah, perbedaan pendapat satu ulama dengan ulama yang lain, satu mazhab dengan mazhab yang lain beda. Termasuk diantaranya adalah masalah musik. Ada sebagian ulama yang mengatakan musik ini haram. Sebagian besar mengatakan musik ini justru tergantung musik itu bisa membawa iman kita menjadi lebih naik atau jangan-jangan turun. Contoh, musik-musik sholawat itu kan membuat kita ingat dengan Allah. Kadang tergantung orangnya sih. Kalau segala syair dalam lagu, bahkan lagu-lagu cinta sekalipun, kalau kita kembalikan syair itu kepada Allah jadi indah. Tapi ketika justru lagu itu merangsang syahwat, kemudian menebar birahi, itu yang jadi haram. Nah, dalam menyikapi hal ini menurut saya kita bijak aja lah. Kalau memang ada beberapa sahabat kita yang menganggap musik itu haram, ya biarkan dia dengan itu. Toh itu pemahaman yang menurut saya selama tidak merugikan orang lain, selama dia tidak menjustifikasi misalnya, pokoknya yang dengerin musik apapun bentuknya lo neraka ya. Selama nggak sampai ke situ, kita hargai. Dalam agama Islam itu kita lihat persamaan aja dah, nggak usah sering-sering lihat beda, ya kan? Dan urusan perbedaan kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada di umatku dalam beberapa hal itu menjadi rahmat, saling belajar. Buat saya pribadi bagaimana? Buat saya pribadi musik itu anugerah loh. Coba lihat, musik itu mengajarkan kita bisa tetap seiring sejalan walaupun dalam ritme yang berbeda. Ada gitar, ada piano, ada drum, kemudian ada gitar bass dan lain sebagainya. Bayangkan, alat musiknya beda-beda. Gitar sama piano beda, sama drum beda. Tapi ketika mereka punya satu nada yang sama, kemudian ditambah lagi dengan suara yang bagus, itu jadi satu lantunan yang membuat hidup jadi lebih indah. Apalagi di masa Covid kayak begini kan. Ya, daripada kita mumet pusing mikirin tetangga yang lebih kaya dari kita, ngapain? Ini kan dengerin musik yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi menurut saya ya biarkan perbedaan itu ada selama tidak menganggap orang yang beda itu adalah musuh dan seakan-akan sorga itu bukan milik siapa-siapa tapi milik dia sendiri, itu nggak boleh. Tapi kalau ngeliat sikapnya Upi yang dulu besar, namanya besar lewat band Noah, Peter Pan, lalu dia sekarang berbicara seperti itu, kalau pandangan Ustaz sendiri itu gimana? Ya ini gini ya, orang itu kan punya fase cara berpikir yang tidak sama. Yang tahun kemarin cara berpikirnya A, bisa jadi sekarang B. Itu tergantung dari latar belakang, kemudian guru, murabbi yang membimbing, pergaulan, sahabat-sahabat. Jadi menurut saya ada cara pandang yang memang berbeda ya. Apalagi kan beliau dulu fokus di dunia musik, concern di musik. Kalau saya pribadi sih berharap teman-teman yang hijrah ya nggak ninggalin musik seutuhnya gitu loh. Justru menjadikan musik itu sebagai dakwah. Contoh almarhum Ustaz Jefri Al-Bukhari, gimana beliau mampu menjadikan musik sebagai media dakwah. Itu kan keren. Tidak menghilangkan, tidak mengharamkan, tapi bagaimana musik-musik yang masuk ke anak muda itu nggak cuma musik-musik underground lagi, tapi musik-musik sholawat. Contoh kayak Sabian, terlepas dari pro dan kontra ya. Tapi mereka sudah mampu merombak satu pemahaman sholawat yang tadinya sholawat terkesan hanya untuk orang-orang tua, majelis taklim. Tapi ketika mereka masuk memberikan hidangan salawat yang menyentuh hati anak muda, salawat jadi genre yang digandrungi anak muda sekarang, terlepas dari pro dan kontra. Nah, kemudian Opik Tombo Hati, bagaimana lagu Obat Hati itu
bisa berkesan sampai hari ini. Jadi menurut saya musik bisa jadi dakwah kok. Ustadz Arifin Ilham, walaupun beliau tidak bernyanyi, tapi kan dengan zikir, kan ada lantunan-lantunan juga di situ. Jadi ya kita sama-sama berhusnuzon saja. Mudah-mudahan, kalaupun beliau berpendapat musik itu haram, tapi tidak menganggap orang yang tidak sepaham itu sebagai ahli neraka dan lain sebagainya.